Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Hujan baru saja reda ketika Arni menginjakkan kaki keluar dari gedung kantornya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 22.37 malam. Angin malam berembus pelan, menyisakan hawa dingin yang menyusup ke balik jaket kerjanya. Suasana di luar kantor sudah sepi, hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas di jalan utama. Arni menarik napas panjang. Ia memang sering lembur, tapi malam ini terasa berbeda. Entah mengapa, langkahnya terasa lebih berat, dan dadanya sesak tanpa sebab. Ia mencoba menepis perasaan itu sambil menyalakan sepeda motornya yang terparkir di bawah lampu jalan yang mulai meredup. "Pulang, Arni, cepat pulang," gumamnya, setengah menenangkan diri sendiri. Ia memilih jalan pintas melewati jalur belakang perumahan yang biasa ia gunakan saat pulang larut. Jalur itu memang lebih cepat, tapi juga lebih sepi, hanya dikelilingi ladang kosong dan beberapa pepohonan liar. Sudah bertahun-tahun ia melewati rute itu dan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi malam ini lain. Lampu motor Arni menyapu jalan kecil yang gelap dan sedikit berkabut. Daun-daun bergoyang tertiup angin, menimbulkan suara gemerisik samar yang terdengar lebih keras di tengah kesunyian. Ia mempercepat laju motornya, berharap bisa segera mencapai jalan utama di ujung desa. Namun, tak lama kemudian, perasaannya mulai tidak enak. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, dan kabut makin tebal, membuat jarak pandangnya terbatas. Beberapa kali ia merasa seperti melihat bayangan melintas cepat di antara pepohonan. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Hanya gelap dan hening. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. Mungkin hanya lelah, pikirnya, atau terlalu banyak membaca cerita horor di internet. Tiba-tiba, ponsel di kantongnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari temannya. "Rina, udah di rumah? Jangan lama-lama di jalan. Ani, hati-hati, ya." Arni membalas singkat sambil tetap berkendara. "Oh tue, dikit lagi sampai." Baru saja ia mengirim pesan itu, motornya bergetar aneh. Mesin tersendat sesaat, lalu menyala kembali. Ia menoleh ke belakang, merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Tapi jalan di belakang kosong. Hanya kabut dan jalan beraspal lembab yang memantulkan sedikit cahaya dari lampu motornya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, tapi jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Beberapa meter ke depan, ia melihat percabangan jalan. Arni sempat mengerutkan dahi. Seingatnya, tidak ada percabangan di jalan ini. Harusnya jalur ini lurus saja, menuju ke area pasar kecil sebelum berbelok ke kiri dan sampai ke jalan utama. Ia berhenti, mematikan mesin motor. Diam, sunyi sekali. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara kendaraan lain. Bahkan tidak ada sinyal di ponselnya. Bar sinyal menghilang sepenuhnya, membuat layar hanya menampilkan tulisan "No service". "Gila, ini di mana sih?" bisik Arni pelan. Ia memutuskan untuk mengambil jalan lurus, berharap itu hanya ilusi atau jalan yang diperbaiki. Tapi perasaan ganjil makin menumpuk. Jalan di depan semakin sempit, dipenuhi kabut dan tumbuhan menjalar di sisi-sisinya. Langit kini tertutup awan tebal, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma yang tidak dikenalnya, seperti bau bunga busuk atau dupa terbakar. Motornya tiba-tiba berhenti sendiri. Mesin mati. Lampu padam. "Jangan bercanda," ucapnya panik. Ia mencoba menyalakannya kembali, tapi mesin hanya menyala sebentar lalu mati lagi. Berkali-kali ia coba, tapi tidak berhasil. Di sekelilingnya, kabut tampak menebal cepat seperti tembok putih yang merayap perlahan mendekatinya. Jalan di belakangnya seakan menghilang di telan putih pekat. Ia mulai panik. Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar suara langkah kaki. Pelan, satu persatu, seperti seseorang berjalan di atas kerikil basah. Arni menahan napas, matanya membelalak. Ia tidak bisa melihat apa-apa, hanya suara yang perlahan makin dekat. "Siapa?"
Siapa di sana? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya langkah itu. Mendekat, lalu berhenti. Hening kembali. Ia merogoh ponsel, mencoba menghidupkan senter. Tapi layar ponselnya tiba-tiba berwarna hitam. Lalu muncul garis-garis aneh. Seolah ada gangguan sinyal. Atau sesuatu yang lain. Jantungnya berdegup makin kencang. Ia berdiri di samping motor. Tak tahu harus berbuat apa. Jalan pulang tak terlihat. Jalan di depan tidak ia kenal. Dan di tengah kabut ini, entah apa yang mengintainya. Malam itu, Arni tahu, dia tidak sedang berada di jalan biasa. Dia sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Tempat yang tidak ada di peta. Tempat yang tidak ada dalam logika. Dan mungkin tidak ada jalan keluar. Langkah kaki itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih menusuk daripada suara apapun. Arni berdiri kaku di samping motornya. Matanya tak lepas dari kabut pekat di sekeliling. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan pikirannya bahwa semua ini hanyalah ilusi akibat kelelahan. Tapi dadanya mengatakan lain. Dengan tangan gemetar, ia kembali mencoba menyalakan motor. Kali, 2 kali, 3 kali, tak berhasil. Ya Allah! Bisiknya lirih. Tak ada pilihan lain. Ia harus berjalan. Didorong rasa takut dan harapan untuk segera menemukan jalan keluar, Arni mulai menuntun motornya ke depan. Tapi setiap langkah yang diambil malah mempertebal rasa janggal. Jalan beraspal yang tadinya familiar, perlahan berubah menjadi bebatuan kasar dan tanah liat. Suara ban motornya menekan tanah lembab terasa aneh di telinganya, seolah gema dari dunia yang berbeda. Kabut masih menghalangi pandangannya. Ia hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Pepohonan yang tadi tampak seperti pohon pisang atau semak biasa, kini berubah bentuk. Beberapa terlihat lebih tinggi. Batangnya bengkok seperti manusia membungkuk. Daunnya tajam dan bergerak pelan seperti menyambut kehadirannya. Arni menelan ludah. Ini bukan jalan pulang, katanya pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar kecil sekali di tengah kabut. Ia merogoh saku jaketnya. Ponselnya masih mati. Bahkan layar tidak menyala sama sekali. Seolah seluruh perangkat elektronik ikut tersesat bersama dirinya di dimensi lain. Tiba-tiba, angin bertiup pelan, membawa bau yang semakin menyengat, anyir, seperti darah dan sesuatu yang membusuk. Arni menutup hidungnya, tapi bau itu seakan merayap masuk lewat kulit, menempel pada rambut, baju, pikirannya. Langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu di kejauhan. Di balik kabut, samar-samar tampak bayangan bangunan, mungkin rumah. Ia mempercepat langkah, mendekat, berharap bisa menemukan orang yang bisa membantu. Namun, saat ia sudah cukup dekat untuk melihat bentuk rumah itu, jantungnya serasa berhenti berdetak. Bangunan itu terbuat dari kayu tua yang sudah menghitam. Jendela-jendelanya tertutup papan, dan atapnya sebagian sudah ambruk, seperti rumah yang ditinggalkan puluhan tahun lalu. Tapi di depan rumah itu, tergantung sebuah lentera tua, menyala redup. Ada kehidupan. Atau setidaknya, ada yang tidak ingin terlihat mati. Arni mematung. Hatinya berdebar keras. Haruskah ia mengetuk? Atau pergi? Sebelum ia bisa memutuskan, lentera itu padam dengan sendirinya. Tiba-tiba, tanpa suara, seolah menjawab pikirannya dan menolak kehadirannya, Arni mundur perlahan. Napasnya mulai sesak. Ini bukan mimpi, ini bukan mimpi, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia berbalik, mencoba kembali ke jalan sebelumnya. Tapi saat ia menoleh ke belakang, jalur yang tadi ia lalui sudah tidak ada. Tidak ada jalan, tidak ada kabut, tidak ada apa-apa. Hanya hamparan pohon gelap dan tanah basah yang tidak ia kenal. Jalanan sudah berubah sepenuhnya. Tidak ada bekas ban motornya. Tidak ada titik ia bisa menandai sebagai titik awal. Enggak mungkin. Air matanya mulai menggenang. Tadi aku lewat sini. Aku tahu aku lewat sini. Ia kembali memutar arah, berharap masih bisa keluar dari tempat ini. Tapi semakin lama ia berjalan,
Semakin aneh jalan itu menjadi. Tanah berubah menjadi kerikil hitam, udara makin lembab, dan langit di atasnya seperti tertutup kain kelabu. Tak ada bintang, tak ada bulan. Seakan malam itu tidak berasal dari dunia nyata. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara, seperti erangan pelan. Arni berhenti, tubuhnya menegang. Suara itu terdengar lagi, lirih, seperti seseorang yang sedang menahan sakit. Atau mungkin, menangis? Halo? Panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya desir angin dan suara samar itu. Ia berjalan pelan ke arah suara, meski seluruh tubuhnya menolak. Suara itu seperti memanggilnya, mengundangnya untuk lebih dalam masuk ke tempat asing ini. Tapi begitu ia menepi dari jalur kerikil, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di bawah sebatang pohon besar yang melengkung aneh seperti melindungi sesuatu, ada sosok yang duduk membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus, bajunya seperti robek dan kotor. Sosok itu mengerang pelan, tubuhnya bergoyang perlahan ke depan dan ke belakang. "Maaf, kamu butuh bantuan?" Suara Arni gemetar. Sosok itu berhenti bergerak, diam, lalu perlahan menoleh. Tapi yang berbalik bukan kepala manusia. Matanya kosong, kulitnya pucat kehijauan, dan mulutnya terlalu lebar. Bibirnya seperti robek sampai ke telinga, memperlihatkan deretan gigi yang tidak rata. Sosok itu menatap Arni tanpa berkedip. Arni menjerit. Ia menjatuhkan motornya dan lari sekuat tenaga kembali ke jalur kerikil, tanpa menoleh lagi. Napasnya tercekat, dadanya seperti dihantam batu, jantungnya berdentum seperti genderang perang. Kabut yang tadi pekat kini seperti menjadi hidup, menyibak, lalu menutup di belakangnya, menelan tempat yang baru saja ia tinggalkan. Ia terus berlari, tanpa tahu arah, sampai akhirnya ia jatuh tersungkur di tanah. Tapi lebih sakit lagi perasaannya ketika menyadari bahwa tempat ia jatuh adalah jalan yang sama seperti tadi, dengan rumah tua yang sama, dengan lentera mati yang sama. Ia kembali ke tempat semula. Arni terduduk di tanah, menangis dalam diam. Kakinya kotor, lututnya berdarah, rambutnya basah oleh keringat dingin. Ia meremas jaketnya sendiri, mencoba menyadarkan diri. "Aku terjebak," bisiknya. "Aku benar-benar terjebak." Jalan yang biasa ia lewati kini tak bisa dikenali lagi. Tidak ada arah, tidak ada petunjuk. Semua berubah, dan dunia yang ia kenal seolah menjauh darinya. Dalam ketakutan itu, suara langkah kaki kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan satu, melainkan dua. Lalu banyak, bersamaan, mendekat dari berbagai arah. Kabut mulai berputar seperti lingkaran. Dan dari balik kabut itu, muncul sosok-sosok yang tak sepenuhnya terlihat. Mereka berdiri diam, tak bergerak, hanya siluet tubuh, samar, menyaksikan dirinya. Arni terisak. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar ini semua segera berakhir. Tapi malam belum selesai, dan jalan pulang sudah tidak ada lagi. Arni membuka mata perlahan. Matanya perih, tenggorokannya kering. Entah sudah berapa lama ia tidak sadarkan diri, atau apakah ia sempat tertidur, atau pingsan? Yang jelas, ketika ia mengangkat kepalanya, dunia di sekelilingnya sudah berbeda. Kabut masih ada, tapi mulai menipis. Udara tak lagi terlalu dingin, tapi menggantinya dengan hawa pengap dan bau tanah basah yang sangat kuat, menusuk sampai ke tenggorokan. Cahaya samar keemasan menyusup dari celah-celah dedaunan tua, seolah mentari terperangkap di balik kabut yang tidak pernah mau bubar sepenuhnya. Di depan matanya terbentang pemandangan yang membuat jantungnya kembali berdegup keras. Sebuah desa, tapi bukan desa seperti yang pernah ia kenal. Rumah-rumah kayu berjajar tak teratur, beratap jerami, dindingnya berlumut dan kusam seperti sudah lama ditinggalkan. Tidak ada kendaraan, tidak ada listrik, tidak ada suara ayam, anak kecil, atau kehidupan lainnya. Hanya derit pelan dari sehelai bendera merah lusuh yang berkibar lemas di depan balai bambu kecil. Arni berdiri perlahan.
Lututnya masih gemetar, tapi ia tak punya pilihan selain bergerak. Dorongan naluri untuk mencari jalan keluar menuntunnya memasuki desa itu. Dengan langkah perlahan, ia mulai menyusuri jalan tanah yang diapit rumah-rumah tua. Beberapa pintu rumah setengah terbuka, menampakkan kegelapan di dalamnya, seperti mulut yang siap menelan siapapun yang mendekat. Arni tidak berani melihat terlalu lama ke dalam. Langkahnya terhenti di sebuah persimpangan kecil, di mana sebuah pohon beringin besar berdiri di tengahnya. Pohon itu seperti pusat dari desa ini. Akarnya menjalar ke segala arah, dan di sekitarnya tergantung potongan kain putih yang kusam, diikat pada dahan seperti semacam sesajen. Di bawah pohon itu, terdapat batu hitam besar, dan di atasnya, sebuah mangkuk tanah liat yang retak, berisi sisa-sisa kemenyan yang sudah lama mati. Arni menatap semua itu dengan hati berdebar. Tempat ini seperti desa ritual. Gumamnya. Ia melanjutkan perjalanan, melewati rumah demi rumah. Tapi yang paling membuat tubuhnya menggigil bukanlah rumah-rumah itu, melainkan perasaan yang terus mengikuti sejak ia membuka mata. Ada yang memperhatikannya. Perasaan itu begitu kuat, begitu tajam, hingga membuat kulit lehernya seperti ditusuk jarum. Ia beberapa kali menoleh, tapi tak menemukan apapun. Tak ada bayangan, tak ada suara, hanya sensasi itu, seperti mata yang menembus dari balik lubang-lubang dinding, dari selat tirai anyaman bambu, dari balik pintu tua yang tak pernah tertutup rapat. Ia mempercepat langkah, berharap bisa menemukan seseorang, siapa saja yang bisa menjelaskan ini. Lalu, dari salah satu rumah, terdengar suara, ketuk 3 kali, lalu masuk. Arni berhenti. Suara itu lirih, seperti dibisikan angin, tapi jelas terdengar. Ia memutar tubuhnya. Rumah di sebelah kanan, rumah paling gelap dari semuanya, tampak seperti sumber suara itu. Pintu rumah itu tertutup rapat. Ketuk 3 kali, lalu masuk. Suara itu lagi. Tangannya gemetar, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia mendekat, napasnya berat. Setiap langkah terasa seperti menginjak sesuatu yang seharusnya tak boleh disentuh manusia. 1, 2, 3. Ketukan pelan dari buku jarinya menghantam pintu kayu yang mulai lapuk. Suara ketukannya seperti menggema di seluruh desa. Dan pintu terbuka sendiri, perlahan, menggesek lantai dengan bunyi yang panjang dan melengking. Di dalam ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya samar dari celah dinding. Tapi Arni bisa melihat bentuk furnitur kayu tua, kursi reot, meja pendek, dan rak buku berisi benda-benda yang tak bisa dikenali. Di tengah ruangan, ada sosok duduk membelakanginya. Perempuan, rambutnya panjang, terurai, tubuhnya kurus dan pucat. Ia mengenakan kebaya putih yang lusuh, dan tampak seperti membeku dalam posisi duduk. Arni tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya seolah dibekukan oleh ketakutan. Perempuan itu berbicara tanpa menoleh. "Kamu sudah masuk ke tanah yang bukan milikmu." Suaranya datar, kosong. "Kamu seharusnya tidak ada di sini." Arni ingin bertanya, ingin bicara, tapi mulutnya keluh. "Kamu harus pergi sebelum mereka semua bangun." Perempuan itu perlahan menoleh, tapi wajahnya tidak terlihat. Gelap. Kabur, seperti tertutup bayangan yang tidak berasal dari apapun. Tapi dari wajah yang tak berbentuk itu, muncul suara yang seperti menggema dari tempat yang dalam. "Pergi, sebelum mereka mengenalmu." Dan tiba-tiba, seluruh ruangan berguncang. Cahaya mendadak padam, dan Arni merasa tubuhnya ditarik ke belakang oleh kekuatan yang tak terlihat, seperti disedot oleh angin besar. Ia berteriak. Tubuhnya mental keluar dari rumah itu, jatuh terguling ke jalanan desa yang kini berubah. Semuanya berubah. Langit merah darah, pohon-pohon layu dan bergerak sendiri. Rumah-rumah terbakar pelan, seperti api ilusi yang tidak memanaskan, hanya memakan bayangan. Dan dari setiap sudut jalan, dari setiap lubang dinding, dari setiap pintu yang terbuka, keluar sosok-sosok. Mereka bukan manusia. Mereka tinggi, kurus, wajahnya kosong seperti topeng tanah liat. Mata mereka gelap dan dalam, mulut mereka bergerak,
tapi tidak mengeluarkan suara. Mereka berjalan pelan, mendekati Arni dari segala arah. Arni berlari. Ia berlari secepat yang ia bisa. Tubuhnya penuh luka dan keringat. Tapi jalanan terus berubah. Setiap belokan mengarah ke tempat yang sama. Setiap lorong menuntunnya kembali ke pohon beringin besar. Tidak ada jalan keluar. Suara perempuan tadi terngiang di telinganya. Tidak ada jalan keluar. Jika mereka sudah melihatmu. Arni berlutut di depan pohon itu. Ia menangis. Lalu, sebuah tangan menyentuh bahunya. Tapi kali ini, tangan itu hangat. Ia menoleh. Seorang laki-laki tua berdiri di belakangnya. Pakaiannya seperti orang dusun biasa, membawa tongkat, dan wajahnya dipenuhi keriput. Tapi matanya, hidup, manusia. Kamu dari luar, katanya pelan. Arni mengangguk, sambil tersengal. Kamu tersesat di antara batas. Tempat ini bukan untuk manusia. Tapi belum terlambat. Ikut aku. Tanpa banyak bicara, Arni mengikuti lelaki tua itu ke dalam lorong sempit yang tertutup sulur tanaman. Di baliknya, cahaya redup tampak berkedip. Dan dari belakang, suara-suara itu kembali menggema. Suara yang tak berwujud. Desa itu belum selesai dengan Arni. Dan Arni belum tahu, apakah lelaki itu benar-benar ingin menolong, atau hanya menuntunnya, lebih dalam ke perut kegelapan. Arni mengikuti langkah lelaki tua itu dalam diam. Lorong yang mereka lewati dipenuhi sulur tanaman kering yang menggantung seperti rambut orang mati. Suara langkah mereka teredam tanah basah, dan hanya sesekali terdengar gemerisik dedaunan yang tidak tertiup angin. Di balik lorong, mereka tiba di gubuk kecil dari anyaman bambu. Berbeda dengan rumah-rumah sebelumnya, gubuk ini terasa bersih, tidak ada lumut. Tidak ada darah di lantai atau bayangan yang menempel di dinding. Tapi suasananya tetap muram, seolah tempat ini berada di antara dua dunia. Masuklah, kata lelaki tua itu. Suaranya tenang, nyaris datar. Arni ragu sejenak, lalu melangkah ke dalam. Ia duduk di tikar pandan yang sudah mulai rapuh, sementara lelaki tua itu duduk bersila di sudut, menyalakan sebatang dupa kecil yang mengeluarkan bau cendana kuat. Tempat ini tidak seperti dunia kita. Lelaki itu mulai bicara. Namanya tidak bisa disebut, tapi orang-orang menyebutnya desa yang tertinggal. Tertinggal dari waktu, dari hidup, dari doa. Arni menelan ludah. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku bisa sampai ke sini? Lelaki tua itu menatapnya lama, seakan mencari sesuatu di balik matanya. Kau melewati batas ketika waktu sedang bengkok. Di antara malam dan subuh, di antara tidur dan bangun. Banyak yang tersesat karena pulang terlalu larut, membawa tubuh yang lelah dan hati yang kosong. Arni tercekat. Ia teringat betul malam itu. Ia memang pulang dalam kondisi sangat lelah. Pikirannya kosong, hanya ingin segera sampai rumah. Lalu, kenapa semua ini terjadi padaku? Karena mereka lapar, bisik lelaki itu. Tiba-tiba, api dari dupa berkedip. Angin entah dari mana masuk dan menerpa ruangan kecil itu. Suasana berubah. Suara-suara mulai terdengar dari luar gubuk. Bisikan pelan yang tidak bisa dipahami. Bukan bahasa manusia. Suara kaki kecil berlari di tanah. Suara geraman seperti binatang. Tapi anehnya, diiringi suara tangis bayi. Arni menoleh ke sekeliling. Bayangan mulai menari di dinding. Tapi tak ada yang bergerak selain api dupa. Kau harus pergi sebelum malam sempurna datang, kata lelaki tua itu cepat. Waktu kita tidak banyak. Arni berdiri, tapi saat ia membuka pintu gubuk, desa itu sudah berubah lagi. Langitnya tidak merah lagi, tapi hitam kelam, seperti malam tanpa bintang. Rumah-rumah kini miring, beberapa roboh. Jalan-jalan berlumur lumpur yang bergerak seperti cairan hidup. Ia merasa napasnya semakin berat. Dan lalu, suara itu kembali. Arni! Seseorang memanggil namanya dari jauh. Tapi bukan suara manusia. Bukan suara ibunya. Bukan suara teman. Itu suara dirinya sendiri. Suara Arni memanggil Arni. Ia mundur.
Tubuhnya gemetar. Kenapa? Kenapa suara aku sendiri? Lelaki tua itu menatapnya dengan muram. Mereka meniru. Mereka tidak bisa memanggilmu dengan nama yang tidak mereka kenal. Tapi begitu kamu mulai takut, mereka bisa membentuk apapun yang kamu bayangkan. Gedebuk. Suara keras dari atap gubuk. Seperti sesuatu melompat dari satu sisi ke sisi lain. Kemudian, suara kuku mencakar atap bambu. Arni membekap mulutnya sendiri. Lelaki tua itu membacakan sesuatu dengan cepat. Mantra atau doa, Arni tidak tahu. Tapi hawa dingin langsung menyelimuti ruangan. Dan sejenak, suara dari luar berhenti. Sekarang, pergi, ikuti jalan ke timur, lewat sumur kering. Jangan berhenti, jangan menoleh. Apapun yang kamu dengar, abaikan, jangan tanggapi. Arni mengangguk cepat. Ia keluar gubuk, mengikuti arah yang ditunjuk lelaki itu. Di kejauhan, samar-samar terlihat bangunan bundar seperti sumur batu. Jalannya berlumpur, licin, dan setiap beberapa meter, Arni mendengar suara bayangan. Tapi ia ingat pesan lelaki tua itu. Jangan menoleh. Namun, suara-suara itu makin lama makin jelas. Tawa, jeritan. Ada suara ibunya. Ada suara dirinya saat kecil. Bahkan suara bos di kantor. Semua bercampur, menari di udara seperti hujan bisikan. Arni, lihat sini. Tolong aku, Arni. Kita terjebak. Kamu harus berhenti. Kamu lelah. Air mata Arni jatuh, tapi ia terus berjalan. Sumur itu sudah dekat. Ia bisa melihat bibirnya penuh lumut dan tali tambang tua yang menjuntai tak tentu arah. Ia berlari, namun tiba-tiba lampu motor menyala sendiri. Motornya berdiri tak jauh dari sumur, padahal sebelumnya ia tinggalkan di tempat berbeda. Seolah desa ini mempermainkan ruang dan waktu sesukanya. Tanpa pikir panjang, Arni berlari ke motor, mencoba menyalakannya. Dan untuk pertama kalinya, mesin menyala. Namun begitu ia menyalakan lampu depan, bayangan besar melintas cepat di depan motornya. Terlalu cepat untuk dilihat bentuknya, tapi cukup untuk membuatnya menjerit. Arni memacu motornya menyusuri jalan kecil yang muncul entah dari mana. Jalannya seperti bekas tapak roda yang berakhir di ladang kosong. Angin menerpa wajahnya. Tapi bukan angin biasa. Angin itu membawa suara-suara yang tidak wajar. Ponselnya menyala tiba-tiba. Layarnya bergaris. Kemudian muncul tulisan, "Kami sudah melihatmu." Arni membuang ponselnya. Motornya goyah, hampir tergelincir. Tapi ia terus melaju. Di kiri dan kanan, pepohonan menghilang satu persatu, digantikan kabut yang berputar seperti pusaran api tanpa cahaya. Kemudian, semuanya gelap. Motor mati total. Ia berhenti di tengah jalan yang entah di mana. Sini. Lalu terdengar langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Dari arah belakang. Arni tidak berani menoleh. Langkah itu semakin dekat. Tap, tap, tap. Arni. Bisikan lembut di telinganya. Sudah waktunya. Ia menjerit, memejamkan mata. Dan tiba-tiba, semuanya lenyap. Saat Arni membuka mata, ia terbaring di pinggir jalan beraspal. Jalan yang familiar. Jalan yang seharusnya ia lewati malam itu. Langit sudah terang. Subuh menjelang. Suara motor lewat di kejauhan. Burung mulai berkicau. Pagi datang seperti biasa. Motornya tergeletak tak jauh, dalam keadaan utuh. Namun ponselnya retak. Di layar masih menyala satu kalimat terakhir yang terbaca sebelum baterainya mati. Belum selesai. Arni berdiri pelan. Kepalanya berat. Tubuhnya seperti dipukul keras. Tapi ia tahu satu hal. Ia selamat, tapi belum benar-benar bebas. Arni berdiri limbung di tepi jalan. Mata menatap langit yang mulai cerah keunguan. Jalan ini seharusnya membawanya pulang, tetapi jantungnya masih berdegup kencang. Terlalu kuat untuk sekadar bangun dari pingsan. Ponselnya mati. Layar retak dengan tulisan terakhir yang menghantuinya. Belum selesai.
Angin subuh menyapu rambutnya yang acak-acakan. Tapi hawa di sekeliling masih terasa aneh, terlalu sunyi. Tak ada ayam berkokok, tak ada kendaraan lalu lalang. Bahkan suara burung pun seperti ditelan kabut tipis yang belum benar-benar sirna. Arni memeriksa sekeliling. Jalanan yang seharusnya ia kenal kini terasa asing. Gedung dan pohon di kanan kiri seperti kabur di kejauhan. Seakan ia berada di antara dunia nyata dan pantulan samar dalam mimpi buruk. Lalu, terdengar suara. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Lagi, Arni memutar tubuh. Jalan kosong. Tapi langkah itu makin jelas. Bayangan melesat di ujung jalan. Sekilas, seperti siluet seorang perempuan, berambut panjang, berjalan pincang. Tapi kemudian muncul lagi dari sisi kanan. Lalu dari kiri, seolah-olah bayangan itu ada di semua tempat sekaligus. Tidak, bisik Arni, mulai mundur. Suara tawa kecil terdengar dari belakang. Ia menoleh, dan bayangan itu kini hanya beberapa meter darinya. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Di sampingnya ada sosok anak kecil dengan wajah putih polos. Matanya hitam tak berujung. Refleks, Arni berlari. Ia berlari menyusuri jalan. Tidak peduli kemana, yang penting menjauh dari mereka. Namun jalanan berubah lagi, aspal menghilang perlahan, digantikan tanah merah dan kerikil tajam. Kabut turun lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Setiap langkah terasa seperti membelah kabut hidup. Nafasnya berat, udara di sekitarnya dingin menggigit seperti kematian yang diam-diam mendekap. Tiba-tiba, jalanan bercabang. Arni berhenti, terengah. Dua jalur, satu menurun ke jurang gelap yang entah di mana ujungnya, satu lagi menanjak ke bukit kecil dengan pohon tua raksasa berdiri sendiri di puncaknya. Suara-suara kembali muncul, kali ini lebih dekat. Jeritan, isakan, bisikan namanya yang ditarik panjang. Arni. Ia pilih naik ke bukit. Kakinya luka karena tanah berbatu, tapi rasa takut mengalahkan rasa sakit. Ia naik tanpa pikir, berharap pohon tua di atas bisa memberinya tempat bersembunyi atau apapun. Namun ketika ia sampai di puncak, langit menghitam total. Siang tiba-tiba berubah jadi malam. Pohon tua itu mendadak bergerak. Batangnya berdenyut seperti urat nadi. Dari celah-celah kulitnya, keluar kabut hitam pekat, membentuk wajah-wajah samar yang menjerit dan menangis. Arni mundur. Tapi suara dari balik pohon membuatnya berhenti. Kau tidak bisa pergi begitu saja, Arni. Itu suara lelaki tua dari gubuk. Tapi kali ini, nadanya dingin, tanpa belas kasih. Ia muncul dari balik pohon, menatap Arni dengan mata kosong. Namun wajahnya berbeda. Kulitnya retak seperti tanah kering, dan tubuhnya sedikit melayang. Kaulah yang membawa mereka, katanya. Arni menggeleng keras. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin pulang. Mereka hanya bisa masuk kalau ada yang membuka jalan, lanjut lelaki itu. Kau membuka pintunya dengan hatimu sendiri. Saat kau merasa lelah, putus asa, dan kosong, mereka masuk. Tiba-tiba, lelaki itu melangkah cepat ke arahnya. Arni mundur, lalu terjatuh dan terguling menuruni bukit. Tanah di bawahnya basah dan berlumpur, menelan tubuhnya sampai ke pinggang. Tapi ia bangkit, melawan becek dan lumpur yang menariknya seperti tangan-tangan kecil. Ia kembali berlari, lari dari suara-suara, lari dari bayangan, lari dari dirinya sendiri. Namun di kejauhan, ia melihatnya, jalan keluar, sebuah gerbang batu raksasa dengan lambang kuno, berdiri di antara dua bukit. Cahaya di baliknya samar, tapi nyata. Ia menjerit lega, berlari sekuat tenaga ke arah gerbang. Tapi tanah di bawahnya mulai runtuh. Setiap langkah membawa tubuhnya lebih dalam ke lumpur dan batu yang rapuh. Di belakang, puluhan bayangan muncul, berlari mengejarnya. Beberapa dengan tangan panjang, mulut terbuka besar hingga ke telinga, mata merah bersinar. Berhenti, Arni! Seru salah satu dari bayangan itu, dengan suaranya sendiri. Kami hanya ingin tinggal bersamamu. Namun Arni berlari lebih cepat.
Ia jatuh, terguling, merangkak, lalu berlari lagi. Saat ia hampir sampai ke gerbang, suara letusan keras terdengar di langit. Petir menyambar, membelah langit, dan kilatnya menyinari wajah-wajah makhluk di belakangnya. Dan tepat sebelum tangan mereka menyentuhnya, Arni melewati gerbang. Semua suara hilang. Ia terjatuh di jalanan beraspal. Asli, engkau. Motor-motor lewat. Klakson terdengar. Matahari pagi benar-benar muncul dari balik awan. Suara radio dari warung di pinggir jalan memutar lagu dangdut pelan. Arni bangkit perlahan. Tubuhnya kotor, luka di lutut dan lengan. Tapi ia sadar, ia benar-benar keluar. Namun saat ia melangkah mundur, ia menoleh ke gerbang yang baru saja ia lewati. Dan gerbang itu tidak ada. Hanya pagar kebun biasa. Tanpa tanda apa-apa. Tidak ada bekas lumpur. Tidak ada kabut. Seolah semua itu tidak pernah ada. Tapi Arni tahu itu nyata. Ia bisa merasakannya dalam tubuhnya. Dalam detak jantungnya yang belum kembali normal. Ia menangis. Bukan karena takut lagi, tapi karena selamat. Dan meski masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang lelaki tua, desa itu, dan kenapa semua itu bisa terjadi padanya, Arni tahu satu hal. Ia tidak boleh kembali. Apapun yang terjadi, jangan pernah pulang larut malam lagi. Pagi sudah tinggi saat Arni akhirnya berdiri di depan pintu rumahnya. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang pintu. Udara pagi terasa hangat di kulitnya, tapi hatinya beku. Setiap detik di perjalanan pulang tadi terasa seperti mimpi yang terlalu nyata untuk dilupakan, atau terlalu nyata untuk diakui. Pintu terbuka perlahan. Aroma rumah menyambutnya, bau kayu tua dan detergen pakaian yang belum sempat dibereskan semalam. Tempat ini terasa asing sekaligus menyelamatkan. Ia masuk, mengunci pintu dari dalam, dan terduduk di lantai tanpa tenaga. Nafasnya tak kunjung stabil. Ia memejamkan mata, berharap bisa melupakan segalanya. Namun yang muncul justru bayangan-bayangan yang menghantuinya sepanjang malam. Wajah lelaki tua dengan mata kosong. Bayangan dirinya sendiri yang memanggil. Tangan-tangan kecil yang menariknya ke lumpur. Dan tulisan di layar ponselnya, belum selesai. Waktu berjalan lambat setelah itu. Hari-hari berikutnya Arni habiskan dalam diam. Ia tetap masuk kerja, menjawab pertanyaan seadanya, dan menolak semua ajakan teman. Di kantor, ia dikenal rajin, tapi kini matanya sayu, reaksinya lambat, dan sering menatap kosong ke arah jendela. Setiap malam ia pulang lebih awal, sebelum maghrib. Ia bahkan mengganti jalur pulang, menolak lewat jalan kecil yang dulu ia anggap paling efisien. Ia rela memutar jauh, asal tidak melewati tempat-tempat sunyi. Ia tidak pernah lagi pulang dalam keadaan lelah dan kosong. Tapi tetap saja, mimpi-mimpi buruk datang. Di dalam mimpinya, ia kembali ke desa itu. Kadang ia berjalan sendiri di jalan berkabut. Kadang ia berada di gubuk tua, mendengar suara lelaki itu berbicara dari balik kegelapan. Kadang ia melihat dirinya sendiri di seberang jalan, tersenyum dengan mata kosong. Dan selalu, mimpi itu berakhir dengan bisikan yang sama. Kami belum selesai. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di kamar sendirian, suara ponselnya bergetar. Ia ragu. Ponsel itu sempat ia ganti setelah kejadian malam itu. Tapi malam ini, layar ponsel memunculkan notifikasi dari nomor tak dikenal. Gambar terkirim. Dengan napas menahan, Arni membuka pesan itu. Sebuah foto. Gelap, kabur. Tapi ia tahu tempat itu. Gerbang batu. Yang seharusnya sudah lenyap. Jantungnya berdegup keras. Ia menjatuhkan ponsel ke lantai. Pesan itu menghilang begitu saja. Tanpa nama pengirim, tanpa jejak. Sejak malam itu, suara ketukan halus mulai terdengar setiap pukul 3 pagi. Tidak keras. Hanya cukup untuk membangunkannya. Kadang dari jendela, kadang dari lemari, kadang dari balik pintu kamar mandi. Namun saat ia periksa, tak pernah ada siapa-siapa. Ia mulai menempelkan doa di setiap sudut rumah, memasang lampu terang di tiap ruangan, memutar murotal atau ayat-ayat pelindung,
berharap bisa menjauhkan bayangan-bayangan itu. Tapi rasa takut tidak bisa diusir dengan cahaya. Ia menumpuk kelelahan siang demi mencoba tidur tanpa mimpi. Tapi setiap kali ia tidur, desa itu muncul lagi. Dan satu malam, dalam mimpinya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ia berdiri di tengah desa, tapi kini rumah-rumah tua itu sudah tak ada. Hanya padang tanah kosong, dan satu sosok berdiri di ujung jalan. Lelaki tua itu, namun kali ini, tubuhnya kaku, matanya bolong. Ia tak bicara, tapi dari tanah, muncul tangan-tangan kecil, tangan anak-anak, menarik tubuhnya masuk ke bumi. Lelaki tua itu menatap Arni sejenak, sebelum lenyap di telan tanah. Dan saat Arni menoleh, ia melihat bayangannya sendiri berdiri di belakangnya, bersenyum, dengan mata hitam legam. "Giliranku," kata sosok itu. Arni terbangun dengan jeritan. Pagi itu, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Ia kembali ke jalan tempat ia terbangun setelah melarikan diri dari desa gaib. Jalan kecil di pinggir hutan yang selama ini ia hindari. Ia memarkirkan motor dan berjalan kaki menyusuri sisi jalan. Tak ada yang aneh, hanya pohon-pohon, semak liar, dan tanah kosong. Tapi ia tahu pasti, tempat ini dulu gerbang. Di ujung jalan, ia menemukan bekas batu besar, seolah bekas bangunan yang runtuh. Retakannya membentuk pola bulat, mirip gerbang batu itu. Ia jongkok, menyentuh permukaan batu. Dan saat ia menyentuhnya, suara berbisik terdengar di kepalanya. Bukan akhir, hanya jeda. Ia mundur cepat, gemetar. Batu itu membisu lagi. Ia pun pergi dari sana, dan tak pernah kembali lagi. Hari-hari berjalan, Arni perlahan membaik, meski tidak sepenuhnya pulih. Ia belajar menenangkan diri, berbicara dengan orang-orang yang mengerti hal-hal gaib, dan menjaga rutinitas hidupnya agar tetap seimbang. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu, ia bukan orang yang sama lagi. Desa itu mungkin tertinggal di antara dua waktu, tapi jejaknya sudah tertanam dalam dirinya. Dan kadang, saat malam terlalu sunyi dan lampu mulai redup, ia masih bisa merasakan napas dingin di tengkuknya dan mendengar bisikan pelan dari balik jendela. "Kami masih di sini." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.